Ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu belakangan ini, bukan? Bukan perubahan yang bisa langsung kamu tunjukkan kepada orang lain. Bukan sesuatu yang bisa kamu jelaskan dengan kata-kata yang sederhana. Tapi kamu merasakannya di dalam dada, di balik setiap tarikan napas yang kini terasa lebih ringan dari sebelumnya. Mungkin kamu memperhatikan bahwa cara pandangmu terhadap sesuatu sudah bergeser. Hal-hal yang dulu terasa sangat berat kini bisa kamu lihat dari kejauhan tanpa terseret ke dalamnya. Orang-orang yang dulu bisa mengacaukan harimu hanya dengan sepatah kata kini seolah tidak lagi memiliki kunci untuk masuk ke dalam ketenanganmu. Dan mungkin, dalam keheningan malammu yang paling sunyi, kamu bertanya-tanya, apakah ini nyata? Apakah aku benar-benar sudah berubah? Dan kalau ya, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Pertanyaan itu bukan tanda keraguan. Itu tanda bahwa kamu sudah cukup jujur dengan dirimu sendiri untuk mengenali bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi dan kamu ingin memahaminya lebih dalam. Kejernihan yang kini kamu rasakan bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari setiap ujian yang pernah kamu lalui, setiap malam yang kamu tahan sendirian, dan setiap kali kamu memilih untuk bangkit, meski tidak ada yang memintamu untuk melakukannya. Hari ini, kita akan berbicara tentang apa yang datang setelah kejernihan itu. Tentang pintu-pintu yang kini mulai terbuka, pintu rezeki yang selama ini menunggumu siap, pintu hubungan yang selaras dengan siapa dirimu yang sesungguhnya, dan pintu takdir baru yang sudah lama disiapkan untukmu, jauh sebelum kamu sendiri menyadarinya. Jadi, duduklah, tenangkan pikiranmu, dan izinkan dirimu untuk benar-benar hadir dalam percakapan ini, karena apa yang akan kamu dengar hari ini adalah tentang dirimu, dan tentang kemana hidupmu sedang menuju. Bagian pertama, tanda kejernihan batin ketika matamu mulai melihat yang sesungguhnya. Nomor 1, perubahan yang tidak bisa dipalsukan. Ada satu hal yang perlu kamu pahami terlebih dahulu tentang kejernihan batin. Kejernihan sejati tidak terasa seperti pencapaian. Ia terasa seperti kepulangan. Seperti kamu akhirnya kembali ke dirimu yang paling asli sebelum dunia mengajarimu untuk menjadi seseorang yang berbeda. Sebelum kekecewaan mengajarimu untuk meragukan instingmu sendiri. Sebelum orang-orang yang salah mengajarimu untuk mengecilkan dirimu agar mereka merasa lebih besar. Dan ketika kejernihan itu datang, ada beberapa tanda yang sangat khas, tanda yang mungkin sudah kamu rasakan tanpa benar-benar tahu namanya. Kamu bisa merasakan niat di balik kata-kata. Tanda pertama adalah ini. Kamu mulai bisa merasakan sesuatu di balik apa yang dikatakan orang kepadamu. Bukan sekadar mendengar kata-katanya, tapi merasakan energi di baliknya. Ketika seseorang mengucapkan pujian yang terasa hampa, kamu tahu. Ketika seseorang menyembunyikan niat yang tidak tulus, di balik senyuman kamu tahu. Dan sebaliknya, ketika seseorang mendekatimu dengan hati yang bersih, meski kata-katanya tidak sempurna, kamu juga bisa merasakannya. Ini bukan paranoia. Ini bukan kecurigaan yang berlebihan. Ini adalah intuisi yang telah terasah oleh pengalaman. Selama bertahun-tahun, kamu telah mempelajari manusia tidak selalu dengan sengaja, tapi hidupmu telah mengajarimu cara membaca mereka dengan cara yang tidak semua orang bisa lakukan. Intuisi yang terasah bukan hadiah dari langit yang jatuh begitu saja. Ia adalah kebijaksanaan yang disuling dari setiap rasa sakit yang pernah kamu ubah menjadi pelajaran. Waktu terasa berbeda. Tanda kedua yang mungkin kamu rasakan adalah perubahan hubunganmu dengan waktu. Dulu, mungkin hari-hari terasa seperti sesuatu yang perlu kamu lalui, kadang berat, kadang kosong, kadang hanya kamu isi dengan hal-hal yang tidak benar-benar berarti, karena kamu tidak tahu harus mengisinya dengan apa. Tapi sekarang, waktu terasa berbeda. Tidak lebih cepat dan tidak lebih lambat, tapi lebih hadir. Kamu lebih sadar akan momen-momen kecil. Secangkir kopi di pagi hari terasa seperti sebuah ritual. Percakapan yang bermakna terasa lebih berharga. Dan hal-hal yang dulu kamu kejar dengan gelisah, sekarang kamu bisa melepaskan banyak di antaranya dengan damai. Banyak yang menggambarkan perasaan ini sebagai waktu berlalu sangat cepat, tapi bukan dalam arti yang menegangkan. Lebih seperti kamu sedang mengalir bersama arus kehidupan, bukan lagi berenang melawannya. Kamu tidak lagi membutuhkan penjelasan dari semua orang. Tanda ketiga, dan ini mungkin yang paling mengejutkan adalah bahwa kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan dirimu kepada semua orang. Dulu, mungkin ada keinginan yang sangat kuat untuk dipahami, untuk diakui, untuk dibenarkan.
Kamu menghabiskan energi yang sangat besar untuk mencoba membuat orang-orang tertentu mengerti siapa dirimu, apa niatmu, mengapa kamu membuat pilihan-pilihan yang kamu buat. Tapi sekarang, ada sesuatu yang sudah bergeser di dalam dirimu. Kamu masih ingin dipahami oleh orang-orang yang benar-benar penting, tapi kamu tidak lagi membutuhkan persetujuan dari semua orang untuk merasa bahwa hidupmu valid. Kamu tidak lagi membutuhkan tepuk tangan dari kerumunan untuk tahu bahwa kamu sedang berjalan di jalan yang benar. Dan itulah salah satu tanda paling jelas bahwa frekuensimu sudah berubah, bahwa kamu sudah naik ke getaran yang lebih tinggi, bahwa takdirmu sedang bersiap untuk merespon perubahan dalam dirimu. Cara alam semesta melihat kesiapanmu. Dalam banyak tradisi kebijaksanaan di seluruh dunia, dari filsafat timur hingga spiritualitas universal, ada satu prinsip yang terus muncul dalam berbagai bentuk. Alam semesta tidak memberikan kepada kita apa yang kita minta. Ia memberikan kepada kita apa yang kita siapkan diri untuk terima. Dan kesiapan itu bukan soal seberapa keras kamu berdoa atau seberapa kuat kamu berharap. Kesiapan itu soal frekuensi, soal getaran batin, soal keselarasan antara siapa kamu di dalam dan apa yang kamu hadirkan ke dunia di luar. Ketika batinmu menjadi lebih jernih, ketika kamu mulai melepaskan hal-hal yang tidak lagi selaras dengan siapa dirimu yang sesungguhnya, ketika kamu berhenti berkhianat kepada dirimu sendiri demi menyenangkan orang lain, pada saat itulah pintu-pintu baru mulai terbuka. Bukan karena kamu kebetulan beruntung, tapi karena kamu akhirnya benar-benar siap. Bagian kedua, pemisahan dari masa lalu ketika hidup mulai menyortir sendiri. Sesuatu yang mulai terasa tidak pas. Mungkin kamu sudah merasakannya. Hubungan-hubungan tertentu yang dulu terasa normal, kini mulai terasa seperti baju yang sudah tidak lagi pas di tubuhmu. Bukan karena orang-orang itu buruk, bukan karena kamu lebih baik dari mereka, tapi karena kamu dan mereka kini sedang berjalan di frekuensi yang berbeda. Percakapan yang dulu bisa kamu ikuti berjam-jam kini terasa menguras energi hanya dalam beberapa menit. Lingkungan yang dulu terasa seperti rumah, kini terasa seperti tempat yang kamu singgahi, tapi tidak benar-benar tinggali. Dan kamu mungkin bertanya-tanya, apakah ada yang salah denganku? Apakah aku menjadi terlalu pemilih? Terlalu sombong? Tidak. Sama sekali tidak. Yang terjadi adalah sesuatu yang sangat alami dan bahkan sesuatu yang sangat perlu. Penyaringan alami yang tidak bisa dihindari. Bayangkan sebuah sungai yang airnya mulai menjadi lebih jernih. Ketika air menjadi jernih, kotoran-kotoran yang selama ini tersuspensi di dalamnya, yang tidak terlihat karena airnya sendiri keruh, mulai tampak. Dan secara alami, kotoran-kotoran itu akan mengendap ke bawah atau terbawa pergi oleh arus yang lebih deras. Kamu adalah sungai itu, dan kejernihan batinmu adalah proses pemurnian itu. Ketika frekuensimu naik, secara otomatis ada hal-hal yang tidak lagi bisa berada di dekatmu dalam cara yang sama seperti dulu. Bukan karena kamu mengusirnya, tapi karena alam semesta memiliki cara yang sangat elegan untuk menyortir apa yang selaras dan apa yang tidak, dan saat ini, ia sedang bekerja untukmu. Orang-orang yang hadir dalam hidupmu karena kebutuhanmu yang lama, kebutuhan untuk divalidasi, kebutuhan untuk diterima meski dengan harga yang terlalu mahal, kebutuhan untuk tidak sendirian, bahkan dalam hubungan yang melelahkan, orang-orang itu mungkin mulai menjauh. Dan itu bukan kehilangan, itu pembebasan. Tidak semua orang yang meninggalkan hidupmu adalah orang yang kamu kalah. Sebagian dari mereka adalah pelajaran yang sudah selesai, dan kepergian mereka adalah tanda bahwa kelas berikutnya sudah menunggumu. Bagaimana cara melepas dengan damai? Tapi melepaskan tidak selalu mudah. Meski secara batin, kamu tahu bahwa sesuatu sudah tidak lagi selaras, ada bagian dari dirimu yang mungkin masih berduka, dan itu manusiawi sepenuhnya. Berduka atas sesuatu yang pergi bukan berarti kamu salah melepaskannya. Kamu bisa sekaligus mengetahui bahwa sesuatu harus pergi dan merasa kehilangan ketika ia benar-benar pergi. Kedua hal itu bisa ada bersamaan dan tidak ada yang perlu dipilih di antara keduanya. Yang penting adalah kamu tidak menahan apa yang sudah memilih untuk pergi. Karena ketika kamu menahan dengan paksa sesuatu yang sudah tidak lagi selaras, kamu tidak hanya melelahkan dirimu sendiri, tapi kamu juga menutup ruang bagi hal-hal baru yang sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Alam semesta tidak bisa memberikan apa yang baru kepadamu jika tanganmu masih penuh dengan apa yang lama. Melepas
bukan berarti tidak cinta. Melepas adalah cara tertinggi untuk menghormati perjalanan baik perjalananmu sendiri maupun perjalanan orang lain, tentang hubungan yang akan bertahan. Dan satu hal yang juga perlu kamu ketahui, tidak semua hubungan akan pergi. Ada orang-orang dalam hidupmu yang akan melewati proses perubahan ini bersamamu, bukan karena mereka tidak berubah, tapi karena mereka juga sedang berubah ke arah yang sama. Kamu akan mengenali mereka bukan dari kata-kata mereka, tapi dari bagaimana rasanya berada di dekat mereka. Di dekat orang-orang itu, kamu tidak merasa perlu menjadi seseorang yang lain. Kamu tidak merasa perlu mengecilkan dirimu, atau berpura-pura bahwa kamu baik-baik saja ketika kamu tidak. Di dekat mereka, kamu bisa hadir sepenuhnya dengan semua kekuatan dan semua kerentananmu, dan itu terasa aman. Pegang erat hubungan seperti itu. Karena dalam perjalanan menuju takdir barumu, mereka adalah salah satu anugerah terbesar yang akan kamu miliki. Tentang kesepian yang sementara. Ada kalanya, di tengah proses penyaringan ini, kamu akan merasakan kesepian yang aneh, bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, tapi karena kamu belum sepenuhnya menemukan orang-orang yang benar-benar satu frekuensi denganmu. Masa peralihan itu bisa terasa panjang, dan di saat itu, mungkin ada bisikan kecil yang mengatakan, mungkin lebih baik kembali ke yang lama. Setidaknya di sana aku tidak sendirian. Jangan dengarkan bisikan itu. Kesepian di antara dua babak kehidupan adalah harga yang harus dibayar untuk babak yang lebih baik. Dan ketika kamu bertahan dalam kesendirian yang bermartabat itu, ketika kamu memilih untuk menunggu daripada mengisi kekosongan dengan sesuatu yang salah, kamu sedang mengirimkan sinyal yang sangat kuat kepada alam semesta. Aku siap untuk yang terbaik, dan aku tidak akan mengkompromikan itu hanya karena aku tidak sabar. Sinyal seperti itu, percayalah, selalu mendapat jawaban. Bagian ketiga, menyambut takdir baru, rezeki yang datang ketika kamu siap. Rezeki bukan sekadar angka di rekening. Ketika kita berbicara tentang rezeki, pikiran kebanyakan orang langsung pergi ke angka berapa yang masuk, berapa yang keluar, kapan naik gaji, kapan dapat kesempatan baru. Dan tentu saja, semua itu bagian dari rezeki. Tapi rezeki yang sesungguhnya jauh lebih luas dari itu. Rezeki adalah kemudahan yang muncul di saat yang tepat. Rezeki adalah pertemuan dengan orang yang tepat di waktu yang tidak kamu duga. Rezeki adalah ide yang tiba-tiba muncul di pikiranmu, sebuah solusi, sebuah peluang, sebuah jalur yang tidak pernah kamu pertimbangkan sebelumnya, dan ketika kamu mengikutinya, ia membawamu ke tempat yang jauh lebih baik dari tempat yang pernah kamu rencanakan. Rezeki adalah ketenangan yang kamu rasakan ketika hal-hal yang dulu membuatmu panik kini bisa kamu hadapi dengan kepala yang jernih. Dan dari ketenangan itu, lahirlah keputusan-keputusan yang lebih baik, yang membawa hasil-hasil yang lebih baik, yang menciptakan kehidupan yang lebih baik. Mengapa rezeki sepertinya menunggu kejernihan batinmu? Ada sebuah pola yang mungkin sudah kamu perhatikan baik dalam hidupmu sendiri maupun dalam hidup orang-orang di sekitarmu. Orang-orang yang paling keras bekerja, yang paling banyak berkorban, yang tidak pernah berhenti berjuang tidak selalu yang hidupnya paling berlimpah. Sementara ada orang-orang tertentu yang tampaknya tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi hidupnya mengalir dengan kemudahan yang terasa hampir ajaib. Apa yang berbeda dari mereka? Dalam banyak kasus, jawabannya bukan kerja keras yang lebih banyak. Jawabannya adalah keselarasan. Mereka sedang mengerjakan hal yang tepat, di waktu yang tepat, dengan energi yang tepat. Mereka tidak sedang berenang melawan arus sambil berteriak bahwa arus itu salah. Mereka sedang belajar membaca arus dan bergerak bersamanya. Rezeki tidak datang kepada yang paling lelah berjuang. Ia datang kepada yang paling selaras dengan dirinya sendiri, yang tahu apa yang ia mau, berani menolak yang tidak sesuai, dan membuka tangan dengan penuh kepercayaan. Peluang yang kini mulai terlihat. Dengan kejernihan yang kini kamu miliki, ada sesuatu yang akan mulai terjadi dalam hidupmu yang mungkin terasa seperti kebetulan tapi sebenarnya bukan. Kamu akan mulai bertemu orang-orang yang membuka pintu-pintu baru. Percakapan yang tidak terencana akan berakhir dengan peluang yang tidak pernah kamu bayangkan. Sebuah keputusan kecil sekecil apapun yang kamu buat dari tempat yang jernih dan berani akan membawa efek domino yang jauh melampaui apa yang bisa kamu prediksi. Ini bukan tentang hukum tarik-menarik yang sering disederhanakan menjadi sekadar visualisasi dan berharap. Ini tentang sesuatu yang lebih konkret. Ketika batinmu jernih,
Kamu melihat peluang yang sebelumnya tidak bisa kamu lihat karena matamu terlalu penuh dengan kekhawatiran. Ketika energimu tidak lagi habis untuk mempertahankan hal-hal yang tidak selaras, kamu punya kapasitas untuk mengenali dan mengambil peluang yang muncul di depanmu. Kejernihan batin bukan hanya perubahan spiritual. Ia adalah perubahan praktis yang sangat nyata dalam cara kamu melihat dan merespon dunia di sekitarmu. Kepercayaan kepada proses yang tidak selalu terlihat. Ada kalanya perubahan tidak datang secepat yang kamu inginkan. Ada kalanya kamu sudah merasakan kejernihan itu, sudah melepaskan hal-hal yang tidak selaras, sudah membuka diri untuk yang baru. Tapi pintu-pintu itu belum juga tampak terbuka. Di saat itu, ada satu hal yang paling penting untuk kamu pegang. Sesuatu yang sedang disiapkan untukmu tidak selalu terlihat dari tempatmu berdiri sekarang. Tapi ketidakterlihatannya bukan berarti ketidakadaannya. Dalam banyak tradisi spiritual, ada pemahaman bahwa antara doa dan jawaban, antara benih dan buah, selalu ada jeda, dan jeda itu bukan kekosongan. Di dalamnya, ada proses yang tidak terlihat tapi sangat nyata. Tanah sedang disiapkan, waktu sedang diselaraskan. Orang-orang yang tepat sedang diposisikan ke jalur yang akan berpotongan dengan jalurmu. Kepercayaan kepada proses yang tidak selalu terlihat bukan kelemahan. Itu adalah salah satu bentuk kekuatan yang paling dalam yang bisa dimiliki manusia, kemampuan untuk tetap berjalan dengan tenang meski tidak bisa melihat ujung jalannya. Bagian kelima, takdir baru dalam hubungan cinta yang datang dari keselarasan. Cinta yang lahir dari versi dirimu yang baru. Ketika kamu berubah, ketika frekuensimu naik, dan batinmu menjadi lebih jernih, cara kamu mencintai dan cara kamu dicintai juga berubah. Jenis hubungan yang dulu kamu anggap sebagai puncak dari apa yang bisa kamu harapkan, mungkin kini terasa terlalu kecil untuk jiwa yang kamu miliki sekarang. Bukan karena kamu menjadi sombong atau terlalu tinggi tuntutan, tapi karena kamu akhirnya mengenal dirimu sendiri cukup dalam untuk tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan dan berani menolak apa yang tidak memberikannya kepadamu. Hubungan yang selaras dengan frekuensimu yang baru terasa berbeda. Ia tidak membuatmu merasa harus berjuang untuk mendapat perhatian. Ia tidak membuatmu terus-menerus mempertanyakan posisimu. Ia tidak membuatmu lelah setelah setiap pertemuan. Hubungan yang selaras terasa seperti tempat peristirahatan, bukan medan pertempuran yang harus kamu menangkan setiap hari. Mengundang kehadiran yang tepat. Ada sebuah pertanyaan yang sering tidak kita tanyakan kepada diri sendiri, padahal jawabannya sangat menentukan siapa yang hadir dalam hidup kita. Versi dirimu yang mana yang kamu hadirkan ke dunia setiap harinya. Jika kamu hadir sebagai seseorang yang selalu merasa kekurangan, yang selalu mencari validasi, yang selalu membutuhkan orang lain untuk melengkapi dirinya, maka yang akan kamu tarik adalah orang-orang yang merespon kebutuhan itu, dan tidak selalu dalam cara yang sehat. Tapi jika kamu hadir sebagai seseorang yang utuh, yang menikmati kehadiran orang lain tapi tidak bergantung padanya, yang mencintai dengan tangan terbuka, bukan dengan kepalan yang mengikat, maka yang akan datang kepadamu adalah orang-orang yang hadir, bukan karena mereka butuh sesuatu darimu, tapi karena mereka tertarik kepada sinarmu. Kejernihan batinmu telah membuatmu lebih utuh, dan keutuhan itu adalah magnet yang paling kuat yang pernah ada dalam urusan hubungan antar manusia. Tentang hubungan yang sudah ada, dan bagi kamu yang saat ini sudah memiliki hubungan baik itu pernikahan, persahabatan, atau hubungan keluarga, kejernihan batinmu juga akan membawa perubahan di sana. Kamu mungkin menjadi lebih mampu untuk hadir sepenuhnya dalam hubungan itu. Lebih mampu untuk mendengar bukan sekadar merespons. Lebih mampu untuk memahami perspektif orang lain tanpa harus kehilangan perspektifmu sendiri. Dan perubahan itu perubahan dalam cara kamu hadir, seringkali memicu perubahan dalam dinamika hubungan itu secara keseluruhan. Bukan karena kamu memaksanya untuk berubah, tapi karena kamu telah berubah dan orang-orang di sekitarmu merespon kepada versi dirimu yang baru itu. Hubungan terbaik bukan yang menemukan dua orang yang sempurna. Ia adalah dua orang yang sama-sama memilih untuk terus bertumbuh, dan dalam pertumbuhan itu, mereka bertemu di tempat yang lebih tinggi dari tempat mereka pernah bayangkan. Bagian keenam, pesan keberanian langkah pertama ke dalam hidupmu yang baru. Kenapa langkah pertama terasa paling berat? Ada paradoks yang aneh tentang perubahan.
Semakin jelas kamu melihat kemana kamu harus pergi, semakin besar kadang rasa takut untuk melangkah ke sana. Ini bukan irasional, ini sangat manusiawi. Karena ketika kamu sudah cukup jernih untuk melihat potensi yang ada di depanmu, kamu juga menjadi cukup jernih untuk melihat betapa besarnya itu. Dan besarnya sesuatu yang baik bisa terasa sama mengintimidasi dengan besarnya sesuatu yang buruk. Tapi inilah yang perlu kamu ingat. Keberanian bukan ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah memilih untuk melangkah, meskipun rasa takut itu ada. Dan langkah pertama tidak harus besar. Langkah pertama hanya perlu nyata. Satu keputusan kecil yang jujur, satu batasan yang akhirnya kamu tegakkan, satu percakapan yang selama ini kamu tunda, satu tindakan kecil yang mencerminkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Jalan yang berbeda dari yang kamu rencanakan. Ada kemungkinan besar bahwa takdir baru yang menunggumu tidak terlihat seperti apa yang pernah kamu rencanakan. Mungkin lebih besar dari rencanamu, mungkin lebih tidak terduga. Mungkin melewati jalan yang tidak pernah kamu pertimbangkan sebelumnya. Dan disinilah kepercayaan benar-benar diuji. Sangat mudah untuk berkata bahwa kamu mempercayai proses kehidupan ketika semuanya berjalan sesuai dengan rencanamu. Tapi kepercayaan yang sesungguhnya adalah ketika jalan yang terbuka berbeda dari yang kamu bayangkan dan kamu tetap memilih untuk melangkah maju karena kamu tahu bahwa kamu sudah cukup jernih untuk melihat bahwa sesuatu di sana benar, meski kamu belum sepenuhnya bisa menjelaskan mengapa. Itu bukan kenaifan, itu kebijaksanaan yang dilandasi oleh pengalaman bahwa hidup seringkali membawamu ke tempat yang jauh lebih baik dari yang pernah kamu rencanakan, tapi hampir tidak pernah melalui jalan yang pernah kamu bayangkan. Pesan dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Apapun yang kamu percaya tentang alam semesta, apakah kamu menyebutnya Tuhan, energi universal, hukum alam, atau sesuatu yang lebih personal, dan sulit diberi nama. Ada satu hal yang hampir semua tradisi kebijaksanaan manusia sepakati. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari kita, yang bekerja untuk kebaikan kita, bahkan di saat-saat ketika kita paling tidak bisa melihatnya. Setiap ujian yang pernah kamu lalui bukan hukuman, ia adalah pemurnian. Setiap kehilangan yang pernah kamu rasakan bukan akhir. Ia adalah ruang yang dibuat untuk sesuatu yang lebih tepat untukmu. Dan setiap saat ketika kamu merasa ditinggalkan atau dilupakan, justru adalah saat ketika sesuatu yang sangat besar sedang disiapkan di belakang layar. Kejernihan yang kamu miliki sekarang bukan hanya produk dari usahamu sendiri. Ia adalah hadiah dari perjalanan yang sangat panjang dan sangat sulit yang telah membentukmu menjadi siapa kamu sekarang. Dan takdir yang menunggumu di depan bukan hanya sesuatu yang kamu ciptakan sendiri, ia juga sesuatu yang sudah disiapkan untukmu oleh kekuatan yang jauh melampaui perhitunganmu. Kamu tidak sampai di titik ini karena kebetulan. Setiap langkah bahkan yang paling menyakitkan membawamu kemari, dan kemari adalah tepat di mana kamu seharusnya berada untuk dapat melangkah ke sana. Satu permintaan terakhir. Sebelum kita menutup perjalanan hari ini, aku ingin menitipkan satu permintaan. Malam ini, atau besok, atau kapanpun kamu memiliki waktu untuk benar-benar sendirian dengan dirimu sendiri duduk dalam keheningan dan tanyakan 3 pertanyaan ini kepada dirimu. Bukan untuk segera dijawab, tapi untuk dirasakan. Pertanyaan pertama. Apa satu hal dalam hidupku yang sudah tidak lagi selaras dengan siapa aku sekarang dan sudah saatnya aku lepaskan dengan damai? Pertanyaan kedua. Apa satu langkah kecil yang jika aku ambil hari ini, akan membawaku lebih dekat ke versi diriku yang paling utuh? Pertanyaan ketiga. Apa yang akan aku lakukan secara berbeda jika aku benar-benar percaya bahwa takdir terbaikku sudah menungguku di depan? Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Tidak ada waktu yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang penting adalah kamu mulai, dan kamu mulai dari kejujuran yang paling dalam yang bisa kamu temukan dalam dirimu. Kamu sudah sangat jauh berjalan, dan jalan yang tersisa lebih cerah dari yang pernah kamu bayangkan. Kejernihan batinmu adalah modal yang paling berharga, yang bisa kamu bawa masuk ke babak kehidupan berikutnya. Ia lebih berharga dari koneksi yang paling luas, lebih berharga dari modal yang paling besar, lebih berharga dari rencana yang paling matang, karena dari kejernihan itu, semua yang lainnya bisa tumbuh. Rezeki yang kamu doakan ia sedang dalam perjalanan menuju hidupmu, dan ia akan datang dalam bentuk yang mungkin lebih indah dari yang pernah kamu minta.
Hubungan yang kamu rindukan yang tulus, yang setara, yang benar-benar melihatmu ia juga sedang dalam perjalanan, dan ia akan hadir ketika kamu sudah sepenuhnya hadir untuk dirimu sendiri terlebih dahulu. Dan kamu jiwa terpilih, yang sudah melewati begitu banyak untuk sampai di titik kejernihan ini, kamu sudah lebih siap dari yang kamu sadari untuk menerima semua itu. Takdirmu bukan sesuatu yang perlu kamu kejar dengan napas tersengal-sengal. Ia adalah sesuatu yang akan menemukanmu ketika kamu berjalan dengan tenang, dengan jelas, dan dengan kepercayaan yang tidak goyah kepada perjalananmu sendiri. Terima kasih sudah hadir hari ini. Terima kasih sudah memberikan waktu dan kejujuranmu untuk perjalanan ini. Jaga dirimu, jaga kejernihan batinmu, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa yang terbaik benar-benar yang terbaik masih menunggumu di depan. Sampai bertemu lagi, jiwa terpilih.